Halo semuanya, selamat datang kembali di Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat beberapa tips untuk melakukan regresi secara lebih cermat. Beberapa hal yang harus Anda cek sebelum Anda melakukan regresi linier. Ya. Yang pertama adalah sebetulnya prosedur yang kita lakukan di dalam melakukan regresi itu mengasumsikan bahwa besaran residual atau kita kenal dengan istilah galat acak atau epsilon ya, yaitu selisih antara Y data dengan Y model, itu terdistribusi secara normal dan independen dengan nilai rata-rata 0 dan dengan varians konstan. Kalau asumsi ini dilanggar, bukannya kemudian kita tidak bisa melakukan perhitungan matematiknya, tetapi akurasi estimasi parameter beta I-nya diragukan. Kemudian yang berikutnya, sebaiknya kita plot terlebih dahulu data pengukuran sebelum kita melakukan regresi. Ini untuk memastikan apakah memang betul ada korelasi linier antara Y dengan X tanpa repot-repot melakukan regresi. Jadi kita lihat terlebih dahulu secara kualitatif. Kemudian apakah ada pencilan atau outlier yang harus ditangani. Ditangani itu artinya apakah akhirnya tetap kita masukkan dalam regresi atau kita buang misalkan pencilannya. Nah, ini contoh, ini adalah data hasil pengukuran strain atau regangan sebagai fungsi dari modulus Young untuk suatu bahan polimer. Ya, jadi yang sebelah kanan ini adalah regangannya atau strainnya dan yang sebelah kiri adalah modulus Young. Sebelum kita melakukan regresi, kita coba terlebih dahulu kita lihat kelakuan datanya dengan memplot dalam diagram YVSX. Dan hasilnya adalah demikian. Maka jelas sekali Anda bisa melihat bahwa ini datanya tidak linear antara Y dengan X. Ya. Kalau ini kita paksakan kita regresi, maka mutu dari hasil regresinya tidak akan baik. Ada beberapa cara untuk menangani data yang kelakuannya demikian. Antara lain, besaran X yang kita ubah menjadi skala log X, dan hasilnya yang ada di sebelah kanan, Anda lihat sekarang sudah jauh lebih linear datanya ketimbang yang sebelah kiri ya. Nah, ini bisa kemudian Anda olah dengan regresi linear. Kemudian berikutnya, makna dari intercept dan juga bagaimana menangani atau bagaimana mewaspadai keberadaan zona majemuk. Ini misalkan adalah data kalibrasi suatu instrumentasi analitik. Jika data ini kita plot apa adanya tanpa melakukan regresi, maka kelihatan bahwa alat menunjukkan lebih dari satu zona respons linier. Di sini linier, kemudian di sana juga linier, tetapi dengan gradien yang berbeda. Nah, kita lihat nomor 1, zona 1. Apakah di sini ada maknanya? Kalau kita paksakan, jadi dalam melakukan regresi, kita bisa memaksa intercept untuk melewati titik 00. Masalahnya adalah kita harus memastikan dulu ada makna fisiknya atau tidak. Dalam hal ini untuk zona 1, kita bisa berargumen bahwa jika konsentrasi analitnya 0, seharusnya instrumennya tidak mencatat sinyal apapun. Ya, jadi pembacaannya juga harusnya 0. Bayangkan sekarang jika rentang kerja dari praktikum Anda itu tidak di sini, tetapi di sini. Artinya konsentrasi analit yang Anda urus di lab itu tidak berada di zona 1, tetapi adanya di zona 2. Apakah Anda harus memaksa bahwa interceptnya 0? Atau apakah kurva regresinya itu memang harus sampai ke daerah sini atau cukup di sini? Ya. Nah, jika Anda memang betul-betul yakin bahwa zona kerja Anda itu terbatas di sini, maka Anda tidak perlu memperpanjang kurva kalibrasinya sampai ke zona 1. Interceptnya tidak perlu atau bahkan jangan di-set sama dengan 0. Nah, berhati-hati dengan situasi seperti demikian, jadi renungkan lagi apakah intercept itu ada maknanya atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah tips untuk menyusun model yang baik. Model regresi yang baik bisa menjelaskan sebanyak-banyaknya kelakuan data, artinya R kuadratnya setinggi mungkin, namun dengan jumlah parameter atau jumlah prediktor yang sesedikit mungkin. Artinya R kuadrat adjusted-nya jangan terlalu jauh lebih kecil daripada R kuadrat. Model yang terlalu sederhana akan memberikan R kuadrat yang rendah, sementara di sisi yang lain model yang terlalu rumit atau ordernya terlalu tinggi akan memberikan R kuadrat yang tinggi tetapi kehilangan arti fisiknya. Risiko dalam penyusunan model ada dua, yaitu kita bisa berhadapan dengan model yang bersifat underfitting dan overfitting. Kalau modelnya berkelakuan underfitting, artinya dia terlalu sederhana. Ya. Banyak kelakuan data yang tidak bisa dijelaskan karena order modelnya terlalu rendah. Barangkali datanya berorder 2, Anda paksakan di-fit dengan kurva order 1. Itu namanya underfitting. Ya, di sisi ekstrim lain, ini dinamakan dengan overfitting. Anda memasukkan terlalu banyak suku model, Anda terlalu banyak memasukkan prediktor. Hasilnya memang betul, R kuadratnya tinggi sekali, artinya
Kurva regresinya memang betul mampu menghampiri banyak sekali titik data. Tetapi Anda tidak bisa menjelaskan mengapa kelakuannya demikian secara fisis. Katakanlah misalkan Anda mendapatkan ini mungkin order 5 atau order 6 polinomial ya. Anda akan kesulitan menjelaskan mengapa kelakuannya polinomial order 5, order 6, order tinggi berapapun. Jauh lebih mudah menjelaskan kelakuan berorder rendah. Jadi Anda harus banyak-banyak berlatih untuk bisa memberikan takaran yang pas sehingga Anda mendapatkan model yang optimal, ya model yang paling baik. Sekali lagi, model yang baik adalah yang bisa menjelaskan sebanyak-banyaknya kelakuan data dengan jumlah parameter yang sekecil mungkin. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di sesi berikutnya.